Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan mengajak kalian semua untuk mengenal lebih lanjut tentang pasar monopoli. Nah, apa aja sih yang kita bahas di pasar monopoli ini? Di pasar monopoli ini, kita akan membahas pastinya yang pertama ada definisi. Yang kedua ada ciri-ciri pasar monopoli tersebut. Yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab pasar monopoli. Yang keempat ada permintaan pasar monopoli. Yang kelima ada hubungan antara demand MR dan TR. Dan yang terakhir ada monopoly market in short-term concept. Dari keenam materi ini, kita bisa mengetahui bahwa lebih lanjut tentang pasar monopoli tersebut, sehingga akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang akan menjelaskan materinya satu persatu. Definisi pasar monopoli. Apa itu pasar monopoli? Pasar monopoli terbagi menjadi 4. Yang pertama, hanya ada satu penjual atau satu perusahaan saja yang akan menguasai pasar tersebut. Yang kedua, tidak adanya barang pengganti. Jadi kita sebagai pembeli tidak akan menemui barang yang bisa digantikan oleh perusahaan di pasar monopoli tersebut. Yang ketiga, produknya bersifat unik. Produk yang dimiliki oleh pasar monopoli tersebut memiliki karakteristik yang unik dan spesial, sehingga nggak bisa ditiru oleh perusahaan lain. Yang keempat ada hambatan bagi pesaing yang mau masuk ke dalam pasar, antara lain seperti undang-undang, hak paten, hak cipta, dan skala ekonomi. Jadi kalau ada perusahaan yang ingin mencoba untuk masuk dalam pasar monopoli ini, pasti akan ada hambatan berupa hambatan pada undang-undangnya, hak paten, hak cipta, dan hambatan pada skalanya. Akibat keempat hal di atas, penjual di pasar monopoli bertindak sebagai price setter atau penentu harga, atau dengan kata lain penjual punya kekuatan untuk menentukan harga jual outputnya. Karena perusahaan tersebut merasa menjadi satu-satunya perusahaan pada pasar monopoli dan tidak akan ada yang bisa menggantikan, maka perusahaan tersebut bertindak sebagai price setter atau penentu harga. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh-contoh perusahaan apa saja yang ada di Indonesia yang melakukan pasar monopoli, yaitu ada PLN contohnya. PLN sebagai penyedia listrik utama di Indonesia, PLN mendominasi pasar ini tanpa adanya pesaing yang signifikan. Hal ini membuat PLN memiliki kendali yang besar atas harga dan pasokan listrik. Oleh karena peran strategis yang dimiliki oleh PLN memiliki peran yang sangat penting dalam menyediakan listrik untuk seluruh wilayah Indonesia. Nah, dengan ini PLN memiliki tantangan. PLN itu harus menjalankan bisnis ini secara efisien, tetapi di sisi lain, ia juga harus memenuhi kebutuhan listrik masyarakat yang terus meningkat. Dengan tantangan yang dimiliki PLN ini, seharusnya pemerintah perlu membuat regulasi yang tepat untuk menyeimbangkan kepentingan PLN sebagai perusahaan dan kepentingan konsumen. Mungkin ada beberapa caranya, yaitu sebagai membuka peluang bagi perusahaan lain untuk masuk ke pasar listrik. Lalu juga ada regulasi yang efektif, menetapkan aturan jelas mengenai harga, kualitas layanan, dan akses ke jaringan. Lalu meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan dan mekanisme penetapan tarif. Karena isu penetapan tarif ini sangat sensitif. Jadi PLN harus melakukan transparansi dalam pengambilan keputusan tersebut. Lalu ada pemantauan yang ketat terhadap praktik bisnis PLN tersebut. Berikutnya ada ciri-ciri pasar monopoli. Di sini ada 5 ciri-ciri dari pasar monopoli. Nah, yang pertama itu adalah industri satu perusahaan. Maksudnya apa sih? Maksudnya, barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan monopoli tidak dihasilkan atau dijual di tempat lain. Karena apa? Karena hanya terdapat satu perusahaan dalam industri, sehingga pembeli tidak mempunyai pilihan lain selain membeli barang atau jasa tersebut dari perusahaan monopoli tersebut. Berikutnya, ada ciri yang kedua, yaitu tidak ada barang substitusi yang mirip. Barang yang dihasilkan oleh perusahaan monopoli tidak dapat digantikan oleh barang lain yang ada dalam pasar karena hanya perusahaan monopoli itu saja yang bisa atau memiliki hak untuk menghasilkan barang atau jasa tersebut. Berikutnya ada ciri-ciri yang ketiga, yaitu tidak bisa masuk ke dalam industri. Maksudnya,
Perusahaan lain tidak bisa masuk ke dalam industri monopoli karena beberapa alasan, yaitu pasar monopoli dilindungi oleh peraturan atau undang-undang serta teknologi canggih yang sulit untuk ditiru dan modal yang dibutuhkan juga sangatlah besar. Berikutnya, ada ciri-ciri yang keempat, yaitu dapat menetapkan harga pasar atau kita bilangnya price maker, yaitu perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual di pasar, maka penentuan harga sepenuhnya menjadi hak perusahaan, sehingga proses produksi serta pendistribusiannya hanya diketahui oleh perusahaan itu sendiri. Nah, ciri-ciri yang terakhir yaitu promosi kurang diperlukan. Loh, kenapa promosi kurang diperlukan? Karena perusahaan monopoli adalah satu-satunya perusahaan di dalam industri. Ia tidak perlu mempromosikan barangnya dengan menggunakan iklan. Pembelilah yang memerlukan barang yang diproduksikannya sehingga pembeli terpaksa membeli darinya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu tentang kelebihan pasar monopoli. Yang pertama ada tidak adanya produk atau jasa yang sama. Ini terjadi karena hak paten yang dimiliki tidak banyak perusahaan yang bisa mengikuti produk atau jasa perusahaan tersebut. Yang kedua ada keuntungan penjualan yang tinggi. Keuntungan yang dihasilkan tinggi dan kerugian yang dihasilkan juga tidak terlalu tinggi akibat dari hak eksklusif yang dimiliki oleh perusahaan monopoli tersebut. Yang terakhir ada biaya rendah, kualitas tinggi, yaitu biaya produksi yang dihasilkan cenderung rendah dan murah, namun kualitas yang dihasilkan ini sangat tinggi. Selanjutnya ada kelemahan pasar monopoli, yaitu pertama ada pembeli tidak ada pilihan lain untuk membeli barang, karena yang tersedia di pasar hanya satu produk dari perusahaan itu sendiri. Yang kedua ada kurangnya inovasi dan efisiensi, karena tidak ada terjadinya persaingan di antara perusahaan menjadikan perusahaan tersebut nyaman dan kurang inovasi dalam pengembangan produk perusahaan tersebut. Yang terakhir ada terjadi eksploitasi pembeli. Demikian. Oke, jadi selanjutnya saya di sini akan menjelaskan faktor apa saja yang menyebabkan pasar monopoli. Nah, di sini ada 3, teman-teman. Yang pertama ada sumber daya unik, yang kedua ada skala ekonomi, dan yang terakhir ada dukungan peraturan pemerintah. Nah, kalian harus tahu nih dari 3 ini penjelasannya. Yang pertama, sumber daya unik adalah jenis sumber daya yang memiliki karakteristik langka, sulit ditemukan, atau sulit ditiru sehingga memberikan keunggulan komparatif bagi individu, organisasi, atau negara yang menguasainya. Sumber daya ini sering menjadi faktor pembeda dalam persaingan ekonomi dan bisnis. Ciri-ciri dari sumber daya unik langka yaitu tidak tersedia dalam jumlah besar atau hanya terdapat di lokasi tertentu. Dan yang kedua, sulit ditiru. Sumber daya ini tidak mudah untuk disalin oleh pihak lain, baik karena keterbatasan, teknologi, pengetahuan, dan faktor alam. Dan yang terakhir ada berharga. Sumber daya ini memberikan manfaat ekonomi, strategis, atau sosial yang signifikan. Nah, yang terakhir ini ada yang namanya skala ekonomi. Skala ekonomi itu apa sih? Skala ekonomi adalah kondisi yang dimana biaya rata-rata per unit produksi menurun seiring dengan peningkatan volume produksi. Hal ini biasanya terjadi karena perusahaan dapat mengoptimalkan sumber daya dan meningkatkan efisien operasional ketika skala produksi membesar. Nah, kalian juga harus mengetahui nih jenis-jenis skala ekonomi. Skala ekonomi itu ada internal yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri ketika volume produksi meningkat. Contohnya apa sih? Contohnya itu ada efisiensi teknologi, penggunaan mesin yang lebih canggih dan lebih canggih dalam produksi massal. Yang kedua ada pembelian massal. Perusahaan membeli bahan baku dalam jumlah besar sehingga mendapatkan diskon. Yang ketiga ada spesialisasi tenaga kerja atau mesin dapat diarahkan untuk tugas tertentu meningkatkan produktivitas.
Selanjutnya akan menjelaskan tentang permintaan pasar monopoli. Jadi dalam permintaan pasar monopoli ini bisa disebut juga permintaan perusahaan, karena dalam permintaan pasar monopoli hanya terdapat satu perusahaan. Nah, perusahaan dalam permintaan pasar monopoli merupakan sebagai penentu harga atau price taker. Jadi kalau di permintaan pasar monopoli ini, pembeli hanya bisa pasrah jika harga naik ataupun harga turun, karena perusahaan di sini menjadi penentu harga. Nah, untuk kurva permintaan monopoli itu berbentuk inelastis karena umumnya pengguna sangat banyak dan sulit dicari substitusinya. Jadi di kurva permintaan pasar monopoli ini, jika harga naik, penurunan permintaannya atau demand-nya tuh nggak akan jauh-jauh banget. Begitu pula sebaliknya, jika harga turun, kenaikan demand-nya juga nggak jauh-jauh banget. Nah, di kurva permintaan pasar monopoli itu sama aja dengan AR atau rata-rata pendapatan, atau sama juga dengan P atau harga. Ini saya akan membahas hubungan antara demand, MR, dan TR. Di mana ada sebuah kurva, ada MR, ada demand. Nah, di mana MR ini pastinya setengah dari demand. Nah, selanjutnya D ini juga mempunyai fungsi ini, Q sama dengan A minus BP, di mana minusnya itu menunjukkan adanya korelasi antara price dan quantity. Jika misalnya pada saat price naik, quantity naik juga. Nah, jadi minus di sini menandakan adanya korelasi price dan quantity. Nah, kita masuk ke secara matematisnya, di mana ada P A min Q bagi B. Nah, kalau misalnya dijabarkan, P sama dengan A bagi B dikurang 1 Q dikurang B. Nah, kita misalkan A per B ini sama dengan X, 1B ini sama dengan Y. Nah, kita bisa dapat bahwa P sama dengan X min Y Q. Nah, ini dia. Selanjutnya, di bagian kurva bawah, pasti bertanya-tanya kenapa kurva ini bisa melengkung seperti ini. Karena misalnya ada price-nya ada 5, P-nya 5, terus kuantitinya 1 misalnya gitu. Terus price-nya 4, kuantitinya 2 misal. Terus price-nya 2, kuantitinya 4. Nah, price-nya 1, kuantitinya 5. Nah, di sini dijelaskan kenapa dia bisa melengkung. Nah, jadi kalau misalnya kita masukin di sini ada 5, ada 1, misalnya di sini ada 4, ada 2, ada 1, ada 5. Nah, ntar dia akan membentuk secara matematis seperti melengkung begini. Nah, lanjut ke rumusnya. Di mana di sini ada TR P min Q. Di mana tadi sudah disebutkan kalau misalnya P-nya itu 4 misal, Q-nya itu 2. Nah, ini kita kali 4 kali Q, 4 kali P kali Q, berarti 4 kali 2 berarti 8. Kayak tadi misalnya P-nya 3, Q-nya 3 berarti 9 dan lain-lain. Nah, terus di sini ada TR. TR-nya itu kan tadi rumusnya P Q. Nah, P-nya ini kita masukin ke yang tadi ini. Nah, ini. Nah, jadi TR sama dengan X min YQ kali Q. Atau kalau bisa kita silang berarti X kali Q berarti XQ, YQ kali Q berarti YQ kuadrat. Nah, selanjutnya kita masukin ke AR, di mana AR itu TR per Q. Nah, TR per Q tadi TR udah ketemu nih, XQ min YQ kuadrat. Kita masukin lagi dibagi Q. Kalau misalnya itu kayak gini, YQ kuadrat, misalnya disederhanain YQ kali Q bagi Q, otomatis habis, berarti hasilnya AR sama dengan X min YQ. Nah, terakhir ada MR di mana MR itu delta TR dibagi delta Q. Nah, tadi
ininya udah disebut X min 2 YQ. Berarti MR-nya itu adalah tinggal kita masukinnya X min 2 YQ. Nah, di sini kita dapat simpulkan bahwa D sama dengan PD sama dengan AR, tapi tidak sama dengan MR. Nah, MR itu setengah dari DPAR yang tadi ini kita sebut ini. Nah, selanjutnya ada monopoli market in short run. Nah, sini saya akan membaca terlebih dahulu. MR sama dengan MC. MR sama dengan MC. Nah, MR atau marginal revenue adalah penambahan TR yang disebabkan oleh tambahan satu unit yang dijual. MC itu marginal cost, adalah penambahan TC yang disebabkan oleh tambahan satu unit yang dihasilkan. Berarti di sini MR sama dengan FC adalah titik di mana perusahaan mendapatkan keuntungan maksimum. Hal ini terjadi karena tambahan penerimaan MR sama besar dengan tambahan biaya MC yang diperlukan untuk memproduksi satu unit output. Nah, kita balik ke kurvanya. Nih, saya akan menjelaskan kurvanya secara jelas. Nah, di sini, nah MR tuh sama dengan MC pada saat di sini nih, pada saat perpotongan. Nah, saya jelasin. Misalnya penambahan TR kita tambah 1 di sini, otomatis TR masih lebih besar daripada TC. Oke, kita tambah lagi 1. Oh, ternyata dia masih ini, TR masih lebih besar lagi daripada TC. Oke, kita tambah 1 lagi. Oh, masih sama juga, TR lebih besar daripada 1. Nah, jika dia udah melebihi ini, berarti TC-nya yang lebih besar daripada TR-nya. Nah, seperti itu. Tadi telah jelaskan mengenai monopoli pasar. Karena perusahaan atau produsen monopoli adalah satu-satunya produsen di pasar, maka kurva permintaannya juga kurva permintaan pasar. Kurva permintaan pasar turun dari kiri atas ke kanan bawah. Berarti produsen bisa mempengaruhi harga pasar dengan jalan menaik turunkan produksinya. Nah, pada materi ini, produsen atau perusahaan yang memonopoli pasar itu bisa mempunyai 3 hal yang menguntungkan. Yang pertama, bisa menentukan outputnya, bisa menentukan harga jual, ataupun equilibrium perusahaan bisa disamakan dengan equilibrium pasar. Lalu, bagaimana syarat terciptanya memaksimalkan keuntungan ini? Kita perlu tahu bahwa memaksimalkan keuntungan ini, kita harus menggunakan laba maksimum dan rugi minimum. Syarat terjadinya laba maksimum dan rugi minimum itu harus dilihat mengenai P sama dengan TR, total revenue, min total cost atau TC. Dalam dunia matematika itu ada ketetapannya masing-masing. Nah, untuk mencari suatu maksimum pada suatu fungsi, ketetapannya harus turunan pertamanya itu adalah 0. Artinya apa? Jadi ketika diturunkan dari kiri ke kanan bawah, itu harus berjumlah 0. Nah, lalu turunan pertama itu apa? Turunan pertamanya kita bisa lihat di sini ada MR min MC sama dengan 0 secara umum seperti ini. Tapi kalau orang ekonomi lebih suka menyebutnya seperti MR sama dengan MC. Nah, lalu bagaimana pelaksanaannya agar terciptanya laba maksimum dan rugi minimum ini? Dan bagaimana kita tahu bahwa hasil dari TR min TC ini ada laba dan rugi. Di sini kita bisa lihat dikatakan laba jika hasilnya positif. Kalau dalam ekonomi disebutnya TR lebih besar daripada TC. Dikatakan rugi jika hasilnya negatif. TR lebih kecil daripada TC. Di sini teman-teman bisa lihat perbedaannya dari kurvanya. Kurvanya, jika kurva menunjukkan rugi minimum, maka AC-nya ini melebihi garis dari PKR. Sedangkan untuk hasil kurva laba maksimum itu akan menunjukkan AC-nya masih berada dalam wilayah P sampai dengan AR. Lalu bagaimana cara menerapkannya? Kita akan bahas selanjutnya di berikutnya. Saya akan membuat contoh soal dari materi yang telah rekan saya itu buat. Nah, diketahui jika ada fungsi TR sama dengan 20 Q
min 0,2 Q kuadrat dan fungsi TC sama dengan 20 min 4Q plus 0,1 Q kuadrat. Nah, fungsi ini kita bakal turunkan menjadi TR, kita total revenue, kita ganti menjadi marginal revenue karena diturunkan jadi marginal, sama dengan MR sama dengan 20 min 0,4 Q. TC juga kita turunkan menjadi marginal cost sama dengan MC sama dengan min 4 plus 0,2 Q. Selanjutnya, karena tadi teman saya sudah menjelaskan bahwa MR dikurang MC sama dengan 0. Nah, ini adalah rumus cara mencari laba maksimum dan rugi minimum. Kita bisa ubah bentuk fungsi ini menjadi MR sama dengan MC. Dengan MC kita pindahin ke ruas sisi kanan. Setelah itu kita mungkin akan pindah ke sebelahnya. Dari MRM sama dengan MC kita masukin fungsi yang telah diturunkan tadi. 20 kurang 0,4 Q sama dengan min 4 plus 0,2 Q. Kalian mungkin familiar dengan pelajaran ini karena ini udah dijelaskan di fungsi permintaan dan juga fungsi penawaran di bagian keseimbangan pasar. Nah, selanjutnya kita bakal hitung-hitung yang akan menyebabkan ini setelah itu 24 sama dengan 0,6 Q. 0,6 kita pindahin ke ruas kiri jadi bagi 24 dibagi 0,6 itu sama dengan 40 unit. Nah, jadi Q sama dengan 40 unit yang berarti kuantitas yang harus dicapai yaitu 40 unit. Lalu bagaimana sih kita mengetahui cara laba maksimum dan rugi minimum, kita nentuinnya itu bagaimana? Nah, kita hasil dari kuantiti 40 ini kita substitusiin ke dalam fungsi TR dan juga TC ini. Jadi maksudnya itu seperti ini. TC kan fungsinya itu 20 Q min 0,2 Q kuadrat. Kita substitusiin jadi 20 yang ada di kuantiti ini. Jadi 20 kali 40 min 0,2 kali 40 kuadrat. Ini kita hitung-hitung, hasilnya itu adalah 480. Setelah itu kita substitusiin juga kuantiti 40 ini ke dalam fungsi ini TR. Sekarang fungsi TC yaitu 20 wait. Nggak bisa. Wait. Nah, maaf, kita lanjut. Jadi 20 min 4Q plus 0,1 Q kuadrat sama dengan ini kita masukin substitusiin yang kuantiti tadi sama dengan kali 4 kali 40 plus 0,1 kali 40 kuadrat. Nanti kita hitung-hitung itu hasilnya adalah 20 dari fungsi TC ini setelah kita substitusiin dengan kuantiti tadi. Nah, bagaimana sih cara kita nentuin laba maksimum dan rugi minimumnya? Kita tinggal kurangin aja. TR kan laba maksimum dan minimum itu sama TC, TR kurang TC. Ya udah, kita tinggal masukin aja dengan 480 dikurang 20. Hasilnya adalah 460. Karena di sini hasilnya adalah plus ini kali. Oke. Karena di sini adalah plus hasilnya. Maka di sini menandakan bahwa laba maksimumnya 460. Jadi di sini 460 itu adalah laba maksimum. Namun jika hasilnya misalkan hasilnya dari fungsi-fungsi tadi itu minus, maka disebut itu adalah rugi minimum. Jadi bedanya itu aja guys, cuma ditambah hasilnya plus atau enggak minus. Sekian dari saya. Apa semua? Ini aja yang di-upload, Cok. Ini aja yang di-upload.
San udah dikirim nggak? Ada dua. Rekaman tuh tadi ke gua. Belum. Kirim ya. Agak deg-degan pas gak keluar anjir. Siapa lagi tadi? Gua. Sini, Bi.